Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya muliakan segenap para jamaah, alhamdulillah kita ngaji lagi. Alhamdulillah sekarang bahasanya adalah kewajiban anak terhadap orang tua. Kalau beberapa minggu yang lalu, beberapa tahun yang lalu sudah Umi sampaikan ke seluruh jamaah bahwasanya Islam itu adalah agama yang seimbang. Orang tua punya kewajiban kepada anak, anak pun juga punya kewajiban kepada orang tua. Hidup harus seimbang, dunia dengan akhirat. Kelak kalau ditimbang sama ringan dan berat. Yang pertama kewajiban orang anak terhadap orang tua yaitu at-ta'amu, memberikan nafkah, memberikan makan kepada emak, kepada bapak kalau kita udah punya gaji. Makanya sama orang tua jangan pelit-pelit. Yang kedua wal kiswatu, kalau lebaran emak beliin baju. Bajunya sendiri aja cakep-cakep banget. Giliran emaknya dari tahun alif sampai tahun iya angger be. Sekarang udah wayahna, udah waktunya kita mulang tampah cek orang Sunda teh. Kita harus apa itu berbakti kepada orang tua. Yang kedua yaitu wal kiswatu, memberikan pakaian. Yang ketiga wal khidmatu, harus khidmat, ngelayani. Sebab apa? Kita juga dulu dilayani sama emak. Kewajiban anak terhadap orang tua yang keempat yaitu at-takallumu bil-lain. Kalau bicara sama orang tua dengan bahasa yang halus. Yang kelima yaitu kewajiban anak terhadap orang tua al-masyu khalfahu, kalau jalan di belakang orang tua. Mak, saya pengen beli misalnya rumah gede banget, Mak. Bagaimana kalau menurut emak? Berarti itu berjalan di belakang emak. Artinya emak kedepanin dulu, kita ngikutin bagaimana pendapatnya. Begitu bundaku sayang, bundaku cinta. Aduh, ngos-ngosan juga ya ngasih pelajaran ya. Ada yang mau tanya? Saya mau bertanya Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Umi kalau ada anak ingin menaruh orang tuanya ke pantai jompo sedangkan dia masih mampu untuk merawatnya? Kalau masalah anak di orang tua ditaruh di panti jompo, ya sebetulnya kalau dibilang salah 100% ya tidak. Kalau dibilang benar 100% juga tidak, ya. Kalau misalnya orang tuanya bilang, Mak gimana kalau saya taruh di panti jompo? Kata emaknya, iya dah saya mendingan di sono, di sini mah saya sendiri-sendiri. Tapi kalau anak memaksakan karena memang maaf, kagak mau ngelayanin orang tuanya, kagak mau ngurusin orang tuanya ditaruh di panti jompo, mohon maaf, tidak boleh. Kenapa? Karena al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki seorang ibu. Kita besar karena ibu. Kita jadi begini juga karena ibu. Keramat kita juga di kaki ibu. Kalau orang tua masih ada, enak nak cari keramatnya. Tapi kalau orang tua kita sudah nggak ada, umi saya ada saat mau wafat dia bilang begini. Kalau kamu mau ngurus aku, alhamdulillah. Tapi aku nggak mau kalau ditaruh Panti jompo. Iya. Saya bilang siapa Mi yang mau naruh Umi ke sana? Sebab keramat saya, barokah saya ada di kaki Umi. Assalamualaikum.
Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Maaf Bu, apa benar ini rumahnya Pak Burhan? betul. Ya, Pak Burhan. Ibu istrinya? Iya, saya istrinya. Ada apa, Pak? Kami ingin memberitahukan bahwa suami ibu mengalami kecelakaan. Sekarang beliau sudah berada di rumah sakit. Kenapa Bapak tinggalkan Ibu secepat ini? Kenapa, Pak? Bu, Ibu harus ikhlas. Biar Bapak tenang di sana. Sebaiknya sekarang kita sama-sama mendoakan buat Bapak ya, Bu. Sebagai kakak tertua di rumah, kakaklah yang paling bertanggung jawab untuk mengambil keputusan dan memikirkan soal ibu. Dan setelah dipikir-pikir, ada baiknya ibu dimasukkan ke panti. Enggak, Mas. Aku nggak setuju kalau Ibu dimasukin ke panti jompo. Sekar, kamu itu realistis sedikit kalau jadi orang. Bagas sibuk, Mas sibuk, kamu juga sibuk dengan kuliah kamu. Siapa yang ngurus ibu sekarang? Tetap aja, Sekar nggak setuju. Kamu itu dikasih tahu malah ngelawan ya. Maaf, Mas. Sekar bukannya melawan. Tapi Sekar nggak setuju kalau Ibu harus datang ke panti jompo. Biarin Sekar yang rawat Ibu, Mas. Ibu tinggal di sini aja nggak apa-apa. Kamu dengar, berapa jarak dari rumah kakak ke tempat kamu? Hah? Jauh. Mas nggak mau ada apa-apa terjadi sama ibu. Enggak, Mas. Pokoknya Sekar nggak setuju kalau Ibu ke panti jompo. Titik. Sekarang, kamu benar, Nak. Kita nggak boleh sedih terus. Kita nggak boleh nangis terus. Kita harus bangkit. Kita harus ikhlas menerima semua ini. Sayang. Ibu kalau nggak segera kita bawa ke panti, bisa-bisa kita nggak dapat warisan. Gimana dong, Pak? Tenang, kamu tenang. Ah, iya. Papa punya ide. Jadi apa? Gimana? Ide yang cemerlang. Oke, fine. Kalau kamu nggak mau ibu tinggal di panti, itu artinya ibu ikut sama aku. Ibu tinggal di rumah aku sekarang. Maaf ya, Mas Aryo. Bukannya Sekar nggak setuju sama Mas. Tapi lebih baik Ibu tetap tinggal di sini aja. Sekar, kamu dengerin kakak. Kamu itu perempuan. Aku sama Bagas itu laki-laki. Kita yang lebih mampu ngurus ibu, bukan kamu. Iya benar Sekar. Kita tuh saudara paling tua. Ntar kalau ibu kenapa-napa gimana? Jadi biarin aja lah ibu tinggal di rumah Mas Aryo, ya? Tapi kan Mas, Ibu udah biasa tinggal di sini. Kalau tiba-tiba Ibu dibawa ke kota, terus Ibu nggak betah gimana? Kamu denger ya.
Kamu jangan pikir Mas tidak mempertimbangkan semuanya. Kalau ibu tinggal di rumah Mas, ya, pembantu ada 1 kali 24 jam. Supir ada buat nganterin ibu. Kurang apa sekarang? Memangnya kamu bisa ngasih ibu apa? Ada fasilitas yang bisa kamu kasih? Ada. Mas, Sekar memang belum punya mobil. Apalagi rumah sendiri. Tapi Sekar cuma pengen ngejaga dan ngerawat ibu di sini, tempat peninggalan almarhum bapak. Ya udah. Sekar cuma pengen ibu bahagia, itu aja kok. Sekarang kamu tunjukin aja. Bagaimana cara kamu ngerawat ibu? Tunjukin sekarang. Sudah. Ibu nggak ingin kalian ribut. Baru 7 hari bapak kalian meninggal, kalian sudah ribut begini. Bapak kalian pasti merasa kecewa karena anak-anaknya seperti ini. Ibu ingin kalian saling membantu, kalian bersatu satu sama lain. Bukan yang satu lebih merasa punya hak dari yang lain. Sekarang, ya sementara ibu tinggal di rumah Aryo. Ya, isi nyala ya. Ya udah Bu, kalau ibu maunya seperti itu. Bi, tas ibu bawa ke dalam ya. Nih, ini rumah Dini, Nek. Bagus kan? Iya, bagus banget. Gak nyangka cucu nenek punya rumah sebagus ini, besar lagi. Nenek sih nggak pernah main ke sini. Makanya nenek nggak tahu kan rumah Dini kayak apa. Ya maafin, nenek suka pusing kalau naik kendaraan jauh-jauh. Masuk yuk, Nek. Dini mau liatin kamar nenek. Ya, ya. Din. Pah, Dini mau ngeliatin kamar Dini biar nenek tidur sama Dini. Din, kamu dengerin papa ya. Kamu nggak usah khawatir, karena papa sudah sediakan kamar untuk nenek. Tapi Dini maunya nenek tidur sama Dini. Din, kamu berani melawan papa? Nggak apa-apa, Ar. Nggak apa-apa. Ibu tidur sama cucu ibu nggak apa-apa kok. Bu dengerin ya. Ibu nggak usah ngebelain Andini sekarang. Siapapun yang tinggal di rumah ini harus mengikuti peraturan yang ada. Tak terkecuali juga ibu. Ya? Paham? Ayo. Aku tunjukin kamar ibu. Bagus kan? Gimana? Kamar ini udah aku sediakan khusus untuk ibu. Jadi mulai sekarang ibu bisa tidur di sini. Anggap aja rumah sendiri, kamar sendiri, Bu. Ya, nggak usah malu-malu. Tapi Apa? Tapi? Udah ditampung, bukannya bersyukur. Tidur sana. Bikin repot aja. Selamat tidur, Ibu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Sekar? Maaf Mbak, Ibu nggak apa-apa kan Mbak? Nggak apa-apa sih. Ini baru sampai rumah. Ada apa ya?
Enggak Mbak, nggak apa-apa. Sekar cuma pengen mastiin aja. Makasih ya Mbak. Assalamualaikum. Oh iya ya, waalaikumsalam. Ih, baru juga beberapa menit sampai rumah udah nanyain keadaan ibu. Emangnya kenapa sih, mau diapain sih ibu? Khawatir banget. Ada apaan lagi sih, Ma? Hah? Ini Pak, si Sekar tadi nelfon mama. Dia itu mau mastiin keadaan ibu. Baru aja beberapa menit di sini udah nanyain keadaan ibu. Gimana kalau besok-besok? Tiap hari kali kita diteleponin. Terlaluan tuh anak. Mas, ibu gimana? Udahlah, kamu nggak usah khawatir mengenai ibu. Sekarang ibu udah di kamar.